Saya itu dulu tuh pengen punya kos-kosan, Pak. Ya mungkin karena saya orangnya males, Pak ya. Punya kos-kosan itu kan nggak usah kerja keras, tapi dapat gajian setiap bulan. Tapi ternyata di kota itu harga tanah itu naiknya luar biasa. Iya. Jadi kenaikan harga tanah sama gaji saya itu selisihnya jauh sekali. Jadi ya rasanya hampir-hampir nggak mungkin, Pak, saya punya kos-kosan. Punya 50 batang, tapi yang sudah berbuah. Insya Allah sudah buat masa musim tua lah. Bisa untuk pensiunan. Untuk pensiunan ya. Ya, kayak punya Pak Sugi kemarin yang sebenarnya buahnya tidak terlalu banyak, Pak ya. Itu gitu. sudah ditawar 2 juta, Pak 2 ya. juta. Iya. Ini macam ini kemarin dijual dapat 7 juta ini satu batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Juragan UKM. Hari ini saya kembali lagi dengan Pak Sugi di Dusun Pesuruan, Desa Ngadisono, Kecamatan Ngaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Jadi Pak Sugi ini sudah membudidaya durian ada beberapa tempat, Pak. Ada yang sudah besar-besar ya, 2 tempat semua ada, Pak. Kalau totalnya punya Pak Sugi sekarang ada berapa batang, Pak? Ya, yang sudah besar ya 13 pohon. Tapi kalau yang kecil sih tanamannya yang 2 tahun, yang 1 tahun ya udah 50 lebih. Lebih. Itu kalau semua ada 100 semua yang baru nanam itu. Ada 100 total. Kalau yang sudah panen ada berapa, Pak? Yang sudah panen ini yang jenisnya jenis bawor. Bawornya cuma 12 bahan. Ada 12 batang. Terus mimangnya ini satu ini. Yang satu ini ya. Cuma lainnya ada yang lokal ya ada 7 pohon tapi udah besar ya itu. Kemarin pohonnya sudah besar lokal. Kemarin dijual, Pak? Ya itu lokal dapat 7 juta. Itu aja lokal. Kalau yang ada banyak 6 pohon juga. 6 pohon lokal, 6 pohon tapi iya. Dapat 7 juta, Pak ya. Iya. Saya itu dulu tuh pengen punya kos-kosan, Pak. Ya mungkin karena saya orangnya males, Pak ya. Punya kos-kosan itu kan nggak usah kerja keras, tapi dapat gajian setiap bulan. Dulunya kan saya mikirnya saya punya kos-kosan 10 kamar saja. 10 kamar, kalau misalnya di harga murahnya rata-rata 1 kamarnya 400.000 kan 1 bulan bisa menghasilkan 4 juta. Dulu dalam pikiran saya 4 juta kan bisa untuk makan lah di saya walaupun di kota, tapi kota kecil lah di pinggiran, ya hitungannya masih desa, Pak. 4 juta itu kayaknya cukup lah buat makan, seandainya nanti cari penghasilan lain ya nggak ngoyo lah, Pak, gitu. Tidak ngoyo, yang penting buat makan kan sudah ada. Tapi ternyata di kota itu harga tanah itu naiknya luar biasa. Gaji saya UMR relatif nggak naik, Pak. Jadi kenaikan harga tanah sama gaji saya itu selisihnya jauh sekali. Jadi ya rasanya hampir-hampir nggak mungkin, Pak, saya punya kos-kosan. Nah sekarang 1 meter saja di kota pinggiran itu harganya 2 juta. Kalau misalnya punya 10 kamar itu paling nggak butuh tanah 100 meter persegi. 100 meter persegi kalau misalnya harganya 2 juta itu kan 200 juta, Pak. Iya. 200, belum nanti bangunnya. Belum bangunnya. Itu orang gaji saya nggak mungkin nyampe, Pak. Tapi kan setelah saya ketemu dengan Pak Sugi terus kenal dengan pembudidaya durian, petani durian, itu rasanya kok kebun durian sepertinya bisa jadi pengganti kos-kosan gitu, Pak. Ya, kayak punya Pak Sugi kemarin yang sebenarnya buahnya tidak terlalu banyak, Pak ya. Itu sudah ditawar 2 juta, Pak. 2 juta. Iya. Ini macam ini kemarin dijual dapat 7 juta ini satu batang. Ini pohon musangan mimang. Iya, mimang. 1 pohon dapat 7 juta. Iya. Parah. Luar biasa, Pak ya. Juta. Kualitasnya itu memang bagus menurut yang sudah paham durian, Bu. Itu rasanya ya manis juga, pahit juga dapat. Itu dalamnya tidak ada bijinya, itu kan bijinya tuh gepeng lah. Itu. Sudah berapa kali panen tidak pernah nemu biji yang tidak gepeng itu 1 kali 2 kali, cuma itu.
Relatif nggak ada bijinya, Pak. Nggak ada bijinya. Punya 50 batang, tapi yang sudah berbuah, sudah banyak buahnya. Paling enggak tanaman yang sudah 7 tahun, insya Allah sudah buat masa musim tua lah. Bisa untuk pensiunan. Untuk pensiunannya. Berapa batang, Pak? Ya 50 batang lah. 50 batang, Pak ya. 50 batang itu seandainya 1 batang itu enggak banyak lah. Kalau bawor itu 1 juta aja sudah keluar 50 juta gitu. Kalau misalnya punya 50 batang, ini kira-kira butuh tanah berapa meter, Pak? 50 batang itu tidak terlalu luas sebetulnya. Soalnya 1.200 saja sudah bisa itu 1.200 Iya. meter, Pak. Nah, tapi itu khusus cuma tanaman durian, jangan ada yang macam lain-lainnya gitu. Itu khusus cuma durian, sekitar 1.200 sudah bisa cukup lah itu. 1.200. Nyun sewu, kalau 1.200 meter itu di desa kira-kira harga berapa, Pak? Harga ya itu tinggal lihat itu tempatnya di dekat sama jalan raya enggak. Kalau masuk di dalam di kampung itu ya sekitar paling 45-40 gitu. Wah, 45, 50 lah, ya, 50 dapat ya. Itu. 50 masuk dalam kampung itu, jangan di pinggir jalan gitu. Masuk dalam kampung. Tapi kan bisa ditanami durian, Pak ya. Oh iya, bisa. Bagus itu. 50 nanti kalau misalnya sama bibit 50 batang itu sekitar berapa? 10 juta cukup, Pak ya? Ya cukup lah. Cukup. Berarti 60 juta itu sudah punya tanah sama bisa nanam durian, Pak ya? Iya itu. Itu 10 juta sudah sama yang nanam, sudah sama pupuknya. 60 juta bisa cukup 50 batang durian, Pak ya? Ya batang. Bisa untuk pensiun, Pak ya? Ya itu kalau sudah berbuah semua pasti bisa. Yang penting durian premium lah ya, Pak ya? Ya premium. Jangan lokal. Jangan lokal. Ya sebenarnya lokal banyak yang bagus juga, cuman memang harganya masih kalah sama yang itu, yang ini premium ini. Ya itu, Pak, kalau perbandingannya kan misalnya satu pohon bisa menghasilkan 2 juta per tahun, Pak. Kalau punya 50 pohon 100 juta, Pak. 100 juta itu buat pensiunan sudah nggak masalah tua ya, Mas. Sudah cukup gitu lah. Kalau misalnya dibagi per bulan berarti sekitar berapa, Pak? 100 ya, juta? Sekitar 8 juta. 8 juta, Pak ya? 8 juta. Ya, cukup lah, Pak ya, di desa. Ya, kalau di kampungnya cukup lah. Kalau kos-kosan itu ya cukup biaya banyak, Pak. Itu juga modalnya juga banyak. Iya, punya 10 kamar itu perhitungannya saya 400 juta. 400 juta itu kalau misalnya satu kamar 400.000 itu baru sebulan 4 juta. Kalau 12 bulan baru 48 juta. Masih lebih menghasilkan punya kebun durian. Iya. 50 batang pohon durian sama 10 kamar kos-kosan. Jadi gitu ya. Daripada kos-kosan, kayaknya saya ingin punya kebun durian dulu aja. Ya paling tidak seperti inilah, kebun durian seperti ini. Ini soalnya bukan punya saya, ini punya teman saya. Lumayan capek dan berkeringat. Alhamdulillah saya sekarang sudah punya 1 batang pohon durian baru saya tanami. Mudah-mudahan saya bisa punya lahan yang lebih luas lagi supaya bisa ditanami pohon durian yang lebih banyak lagi dan hasilnya melebihi kos-kosan. Menurut Juragan kira-kira apa lagi budidaya yang bisa melebihi penghasilan kos-kosan? Tulis di kolom komentar ya, Juragan ya. Yuk, usaha kita mulai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.